Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Upscape di Indonesia. Perkenalkan, saya Miki Aulia, salah satu tim Upscape Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng supaya apa? Supaya sahabat Upscape bisa langsung update video terbaru dari Upscape. Dan jangan lupa juga share kepada teman-temannya yang membutuhkan. Nah, pada kesempatan ini Miki akan membahas salah satu topik di keperawatan anak, yaitu mengenai DDST. Apa itu DDST? DDST ini adalah suatu singkatan di mana kepanjangannya adalah Denver Development Screening Test. Nah, apa itu DDST? DDST ini adalah suatu instrumen yang digunakan untuk memantau perkembangan anak atau mendeteksi dini masalah potensial perkembangan pada anak, itu anaknya berusia 0 sampai 6 tahun. DDST ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1967 dan perlu diingat, DDST ini bukan merupakan tes IQ dan juga bukan merupakan alat mengukur belajar pada anak. Lalu di DDST ini itu ada 125 tugas perkembangan yang dinilai. Nah, ini ya pengenalan singkat mengenai apa itu DDST. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sektor yang dinilai dalam DDST. Ada 4 sektor ya yang dinilai dalam DDST. Itu ada sektor apa aja? Yang pertama itu kita kenal dengan sektor personal sosial. Lalu yang kedua kita kenal dengan sektor bahasa. Lalu yang ketiga adalah sektor motorik halus. Dan yang terakhir nanti itu ada sektor motorik kasar. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu sektor personal sosial, apa itu sektor bahasa, motorik halus, dan motorik kasar. Yang pertama itu adalah sektor personal sosial. Kalau sektor personal sosial ini itu kita mengetahui bagaimana anak beradaptasi dengan lingkungan atau memenuhi kebutuhan sendiri. Lalu kita kenal dengan sektor bahasa. Sektor bahasa ini adalah anak bisa mendengarkan, mengerti, dan menggunakan bahasa. Lalu yang ketiga adalah motorik halus. Kalau motorik halus ini yaitu bagaimana koordinasi antara mata dan tangan. Selanjutnya memanipulasi benda-benda kecil serta pemecahan masalah. Lalu yang terakhir adalah motorik kasar. Nah, yang motorik kasar ini baru yang menilai anak duduk, anak berjalan, atau bahkan anak berlari. Bagaimana membedakannya? Kita ingat, kalau personal sosial ini itu dia beradaptasi dengan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan. Contohnya apa? Yang untuk beradaptasi ini misalnya anak bermain bola dengan orang lain. Kalau misalnya anak bermain bola dengan orang lain, berarti anak itu sudah beradaptasi, bersosialisasi dengan temannya. Itu adalah contoh dari personal sosial. Beda halnya jika anak itu menendang bola. Dia bermain sendiri, yang dia dinilai adalah kemampuan dia menendang bola. Kalau misalnya kemampuan dia menendang bola, itu masuknya ke motorik kasar. Lalu, kalau bahasa bisa dipahami ya, sahabat Upscape, kita masuk ke motorik halus. Kalau motorik halus ini, itu koordinasi antara indera tadi, mata sama tangan. Dan juga bagaimana anak memecahkan masalah. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya anak bermain manik-manik. Misalnya pemeriksa meminta anak untuk mengambil permainan, mengambil manik. Nah, itu kan anak yang dinilai anak mengambilnya. Tapi si anaknya kembali lagi, dia bagaimana caranya manik-manik itu bisa sampai ke yang pengujinya. Itu adalah motorik halus. Kenapa anak harus pemecahan masalah? Memecahkan masalahnya bagaimana manik-manik itu bisa sampai ke pengujinya. Oke, itu ya sahabat Upscape ya. 4 sektor yang dinilai dalam DDST. Selanjutnya kita masuk ke penilaian tugas perkembangan anak. Ini ada 5 penilaian. Yang pertama yaitu lulus atau PES. Kapan anak dikatakan lulus? Ini jika tugas perkembangan berada jika tugas perkembangan di sebelah kanan garis umur. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya ini kita misalkan DDST, itu kan ada garis. Situ biasanya di DDST itu ada rentang umur dari 0 sampai 6 tahun.
Nah, nanti itu bagian sini itu ada tugas perkembangannya. Itu bisa dilihat di DDST-nya. Nah, ini adalah kita contohkan garis umur. Ini misalnya anak umur 3 tahun. Ini garis umurnya. Berarti kalau untuk yang lulus ini itu ini misalnya tugas perkembangannya di sebelah sini. Anaknya sudah berhasil atau anaknya lulus. Garis umurnya kan ada di sebelah kiri. Sedangkan tugas perkembangannya ada di sebelah kanan. Maka ini anak dinyatakan lulus. Ini anaknya dinyatakan lulus. Yang kedua itu kita sebut dengan normal. Kapan dikatakan normal? Itu sama seperti tadi. Itu anaknya, ini misalnya garis umur, dia ada di sebelah kiri. Tugas perkembangannya ada di sebelah kiri. Tapi tugas perkembangan ini anak masih belum lulus. Itu anak masih misalnya ada anak menolak atau misalnya anak lulus tadi ya. Itu normal. Atau bisa juga dia ada dua ya. Yang kedua itu jika tugas perkembangannya masih di kotak 25%. Sebelumnya kita kenalin dulu. Itu di DDST kita kenal kayak gini. Misalnya di sini yang dikatakan L. Di sini tuh ada angka 25, ada angka 50, 75, dan 90. Nah, itu kapan dikatakan normal? Kalau misalnya garis umurnya masih di 25%. Kalau masih di 25%, misalnya anaknya di sini masih caution ya, atau anaknya belum lulus. Nah, atau anaknya menolak atau refuse. Itu dia masih terhitung normal. Ini bisa dilihat di kertas DDST-nya. Seperti ini akan ada kolom seperti ini. Biasanya kalau 75 sampai 90 itu udah dikasih warna hitam atau warna hijau ya, kita lihat di DDST. Ini yang disebut dengan normal. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu tidak ada kesempatan atau no opportunity. Tidak ada kesempatan. Nah, ini bagaimana? Ini jelas tidak ada kesempatan. Berarti ini belum dilakukan. Bagaimana penggambaran di DDST-nya? Itu penggambarannya seperti ini. Misalnya ini 25 tadi ya. 50, 75, 10. Ya. Nah, itu kan misalnya terserah misalnya di sini garis umur anaknya, atau misalnya ini garis umur anaknya baru ini kotaknya. Di sini tidak ada kesempatan untuk melakukannya, maka ditulis dengan istilah no atau tidak ada kesempatan, no opportunity. Oke, ini adalah penilaian tugas perkembangan anak yang ketiga. Nah, yang keempat itu ada caution atau disebut juga kecurigaan. Ini bagaimana? Ini jika garis umur anak itu di 75 sampai 90%. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya ini ya, yang berwarna-warna ini itu biasanya di rentang 75 sampai 90. Ini ada L, ini ada 25. Nah, garis umurnya itu berada di sini. Atau misalnya seperti ini, garis umurnya berada di sini. Nah, ini caution. Kapan dikatakan caution? Ini jika misalnya ada salah satu yang gagal, F, atau dia menolak. Bisa kita tuliskan di sini F jika dia gagal, dan bisa kita tuliskan R jika dia menolak untuk dilakukan tes. Oke, ini yang untuk caution. Penilaian terakhir itu dikenal dengan delay atau keterlambatan. Ini bagaimana? Ini seperti yang kotak-kotak sebelumnya tadi, itu di poin 75 sampai 90. Nah, garis umur anak itu udah berada di sebelah kiri. Tugas perkembangannya di kanan, garisnya di sebelah kiri. Nah, kalau garisnya di sebelah kiri, berarti kan seharusnya anak udah mampu untuk keterampilan ini. Tetapi anaknya masih gagal, makanya dia termasuk ke delay. Ini bisa karena anak gagal, F atau fail, dan refuse atau menolak. Ini bisa dituliskan F atau R. Nah, itu ya sahabat Upscape ya. Penilaian tugas perkembangan anak yang kelima mengenai delay. Yang pertama tadi itu kita kenal dengan yang namanya pass atau lulus. Yang kedua ada normal. Yang ketiga itu tidak ada kesempatan atau no opportunity. Yang keempat tadi ada tentang caution atau kecurigaan. Yang terakhir itu delay
atau keterlambatan. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari penilaian DDST. Itu yang pertama, normal. Kapan dikatakan normal? Nah, dikatakan normal jika tidak ada delay dan atau terdapat satu caution. Jika anak dikatakan normal, maka yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan ulang di pertemuan selanjutnya. Nah, kesimpulan yang kedua itu dikatakan suspek. Kapan dia dikatakan suspek? Ini jika ada 2 atau lebih caution dan jika ada satu delay. Jika anak dikatakan suspek, maka yang tindak lanjutnya adalah kita kaji ulang dalam 1-2 minggu. Dan kita antisipasi itu seperti rasa takut pada anak atau misalnya anak sakit. Takutnya apa? Itu nanti mempengaruhi dari hasil pemeriksaannya. Ingat, suspek itu ada 2 lebih caution dan udah terdapat delay. Bedanya sama yang normal tadi, kalau yang normal tadi cuman 1 caution dan no delay. Delaynya nggak ada, itu adalah normal. Kalau suspek dia ada 1 delay. Ingat, dia ada 1 delay dan dia ada 2 lebih caution. Yang ketiga, itu tidak dapat diuji. Kapan dikatakan tidak dapat diuji? Itu yang tadi, adanya 1 atau lebih refuse atau penolakan. Ingat ya, dia ada 1 atau lebih menolak untuk dinilai tugas perkembangan itu maksudnya tuh tidak dapat diuji. Maka yang akan kita lakukan yaitu sama seperti yang suspek tadi, kaji ulang dalam 1-2 minggu. Oke sahabat Upscape, ini ya kesimpulannya 3. Pertama itu yang dikatakan normal, yang kedua suspek, dan yang terakhir itu tidak dapat diuji. Normal itu dia terdapat 1 caution dan no delay. Ingat, nggak ada yang delay. Nah, kalau yang suspek tadi itu ada 2 lebih caution dan terdapat 1 delay. Sedangkan yang tidak dapat diuji, ingat, dia banyak menolak atau dia tidak mau dilakukan penilaian. Seperti itu ya sahabat Upscape ya. Oke sahabat Upscape, sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari, silakan kirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Upscape Indonesia, dan juga jangan lupa untuk like video ini dan bagikan untuk teman-temannya yang lain. Sekian pertemuan kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kadang nggak pernah masuk ke jam gadang itu loh, ke dalam jam gadang tuh dia masuk sampai ke paling atas. Membayangkan apanya jam gadang tuh kan kita sering nonton film gitu mah. Ada enggak? Habis itu ada kayak mesin-mesin alatnya tuh mah. Terus ada lonceng.